Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan menjadikan salat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pada pembahasan bab mad. Dalam baitnya wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Dan mad yang dimasukkan di sini adalah mad far'i, lazimun itu mad lazim, wajibun ata dan mad wajib yang telah datang, wa jaizun begitu juga mad jaiz, wa huwa wa qasrun sabata, dan mad jaiz ini boleh baca pendek, boleh dibaca panjang. Nah, boleh dibaca mad artinya panjang, boleh baca kasor artinya pendek. Pada pembahasan telah lalu kita telah bahas mengenai mad asli dan yang digolongkan ke mad asli. Nah, sekarang kita akan mulai membahas di mad far'i yang pertama, itu di bait 70. Falazimun in ja'a ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Falazim, maka mad far'i yang pertama namanya lazim. Mad lazim. Kapan terjadi mad lazim? Maka boleh disebutkan in ja'a ba'da harfi mad sakinun. Kalau datang setelah huruf mad itu huruf yang sukun. Udah paham? Contohnya, kalau antum nggak paham, setelah huruf mad, huruf yang sukun. Ini apa ini? Huruf mad. Ini huruf yang tasdid itu lambangkan apa? Berarti di sini asalnya al-haqqah. Berarti mad, kemudian ini disukunkan al-haqqah. Kemudian yang pertama digabungkan ke yang ini, jadi tasydid, jadi panjang al-haqqah. Jadi setelah mad ada sukun. Itu asalnya ya. Makanya butuh papan tulis tadi. Sakinu, ini sukun. Hala ini pada dua kondisi, saat wasal ataupun waqaf. Nah, kita tanya, dibaca berapa? Maka disebutkan wabituli yumad, dan dengan tul ia dipanjangkan. Para ulama tadi menyebutkan tul itu dibaca 6 harakat. Tul. Ada lagi istilah yang lain namanya isba'. Ada lagi mad. Jadi ini panjangnya berapa? Ini istilah untuk yang dibaca 6 harakat. Maka disebutkan di sini wabil tuli, dan dengan tul ia dipanjangkan. Maksudnya dibaca 6 harakat. Maksudnya dibaca isba'. Maksudnya dibaca mad. Jadi pahami? Baik. Berarti pada bait ini dijelaskan yang pertama yaitu mad lazim. Mad lazim adalah huruf mad yang diikuti oleh huruf sukun, baik dalam keadaan wasal maupun dalam keadaan waqaf, di mana sukunnya ini tergabung pada satu kata. Kemudian panjangkan berapa tadi? 6 harakat. Sekarang kita pembagian. Mad lazim terbagi menjadi 2, yaitu mad lazim kalimi dan mad lazim
harfi. Nah, dan masing-masing darinya terbagi menjadi dua. Berarti mad lazim ada, kalimi ada, harfi. Nah, kemudian ini terbagi lagi menjadi apa? Musaqqal, mukhaffaf. Musaqqal, mukhaffaf. Nah, berarti kalau urutannya jangan mulai dari sini. Harus mulai dari sini. Lazim kalimi musaqqal, lazim kalimi mukhaffaf. Jangan dibalik. Karena yang dibagi kaliminya, yang dibagi harfinya. Sebagaimana di Tuhfah kita jelaskan kan? Nah, kita sudah lewati di Tuhfah. Nah, yang pertama berarti mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, mad lazim kalimi mukhaffaf adalah mad yang diikuti huruf bersukun asli pada satu kata yang tidak diidghamkan. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, contohnya apa? Ana. Dibaca berapa? Tul. Berapa tul itu? 6 harakat. Nah, ini bacanya A. Kemudian A. Nah, ini apa di sini? Huruf mat. Mana sukunnya? Lam. Ini sukun. Ini tanda panjang ya. Berarti bacanya apa? A-nya dibaca panjang 6. Kemudian ini 2. Nah. Jadi namanya mukhaffaf itu tidak ada yang idgham di dalamnya. Kalau ada idgham dalam katanya, maka disebut musaqqal. Jadi pahami bedanya mukhaffaf dan musaqqal. Kalau mukhaffaf tidak ada pengidghaman di katanya itu. Karena ini tidak ada idgham terjadi di sini, setelah huruf mat langsung ke huruf sukun. Maka dia mukhaffaf. Baik, sekarang dibaca berapa tadi? Mari kita hitung sampai 6. Al-ana. Nah, sudah dipahami? Baik, sekarang kita pindah ke mad lazim kalimi musaqqal. Nah, mad lazim kalimi musaqqal adalah huruf mad diikuti huruf bersukun asli pada satu kata yang diidghamkan, dilambangkan dengan tasydid. Nah, ini ada sukunnya. Contoh, sawa, fa. Sawa. Ini apa ini? Mana sukunnya? Di fa-nya. Aslinya dua kata asalnya. Ada sukun, ada berhakat. Digabungkan jadi satu, dilambangkan dengan tasydid. Berarti di sini baca panjang berarti 6. Ini disebut musaqqal. Kenapa? Karena ada terjadi pengidghaman dalam katanya. Berarti dibaca panjang berapa? 6. Dibacanya mad lazim kalimi musaqqal. Bacanya 6. Hitung sampai 6. Shawaf. Nah, saya berhenti. Akan disukunin saja. Baik. Contoh yang lain adalah al-haqqah. Ini sudah tadi dicontohkan. Kita cari contoh lain. Allah. Ada penghapus nggak? Nggak ada ya? Saya nggak bawa penghapus. Tisu itu tisu. Jazakallah khairan. Baik. Contohnya apa tadi? Allah. Sini A sama Allah. Di sini ada mat. Mana matnya? Huruf matnya? Alif bukan A. Mana sukunnya?
Kalau kita melihat bahwa di sini sebagian ulama bahasa mengatakan lam di sini asalnya dua, maka dilambangkan dengan tasydid di situ. Nah, maka jadilah panjang karena mat bertemu dengan huruf sukun yang digabungkan ke huruf setelahnya. Ini lam, ini juga lam. Ini sukun, ini berhakat, digabungkan jadi satu. Dilambangkan dengan tasydid. Nah, di sini Allah. Nah, tapi ini bukan mad lazim asli, karena ada penyebabnya. Karena asal katanya cuma Allah doang. Ini hamzah wasal. Karena masuk hamzah istifham, pertanyaan. Di sini. Karena masuknya hamzah istifham di sini berubah dia menjadi mad lazim. Maka lazim di sini tidak asli seperti kata al-haqqa sama sawafa. Kalau al-haqqa dan sawafa itu emang dari bangunan katanya. Asli katanya ada sukun yang digabungkan. Di sini tidak ada karena asal katanya hanya ini, baru masuk hamzah istifham. Hamzah pertanyaan. Nah, maka untuk membedakan lazim yang asli sama bukan yang asli, maka yang tidak asli disebut dengan farqi. Mad farqi. Jadi mad farqi ini bukan daripada pembagian mad far'i, tapi penamaan daripada mad far'i yang lazim. Untuk membedakannya, lazim yang asli dari susunan katanya dan lazim yang tidak asli daripada susunan kata itu. Untuk membedakan maka disebut dengan farqi. Dan ini ada tiga kata, bukan dua, tapi tiga. Kata apa itu? Kata yang mana tadi itu? Nah, ini satu, dua, mana lagi? Nah, satu saya tulis. Dzakaraini. Dzakarain. Mana di sini huruf matnya? Alif, ini huruf matnya. Mana huruf yang bersukun asli? Lamnya. Karena lam ini dimasukkan ke huruf dal, dia mat menjadi apa namanya? Idgham alif lam syam sia. Jadi di sini asalnya dzakara ini. Kemudian ditambahkan alif lam. Ditambahkan lagi hamzah istifham. Jadi asalnya tiga. Hamzah istifham yang masuk ke lam syamsia ke sini. Ketika lamnya masuk ke dal, maka lamnya ini tidak terbaca lagi karena diidghamkan. Tapi asalnya kan sukun karena al masuk ke dal. Maka di sini hamzahnya masuk ke al. Makanya ini huruf matnya a masuk ketemu huruf yang bersukun yang dilambangkan dengan tasydid itu. Maka ini bentuk asal daripada al-dzakarain. Maka kata al-dzakarain ini bukan juga mad lazim asli. Karena dia menjadi mad lazim karena beberapa hal yang masuk padanya. Maka juga disebut dengan farqi. Jadi tiga mad farqi. 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga mad farqi ini boleh dibaca tashil pada hamzah kedua. Jadi di sini al-an, di sini Allah, di sini al-dzakarain. Sudah dimengerti? Baik.
Mudah kan? Hmm. Nanti saya jelasin buat sendiri buat Bapak nanti. Karena direkam ini supaya nggak terlalu panjang. Kemudian yang kedua mad lazim harfi. Apa? Yang asli. Apa lagi mau tanyakan? Udah. Mana? Oh, mad lazim hakiki artinya mad lazim asli. Kalau hakiki masih asli? Ini hakiki tidak asli. Palsu. Kalau bukan asli. Nggak dinamakan hakiki kalau palsu itu. Baik. Sekarang yang kedua mad lazim harfi. Baik, sebelum kita menjelaskan mad lazim harfi, harus dikatakan bahwa huruf-huruf yang menjadi pembuka surah atau berada pada permulaan surah dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama alif, ia tidak bermad karena huruf tengahnya bukan huruf mad, huruf berhakat yaitu lam, alif. Kemudian yang kedua huruf hayyun tahara. Ada 5. Setiap huruf daripada huruf-hurufnya dibaca 2 harakat menjadi mad tabi'i. Ha dibaca ha, ya dibaca ya, to dibaca to, ha dibaca ha, ra dibaca ra. Masing-masing 2 harakat, tidak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kemudian ada huruf sanaqussu lakum, sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, dan mim. Masing-masing dari hurufnya itu terdiri bacaannya dari 3 huruf. Sin, contoh sin ya, sudah kita mudah paham. Ini terjadi juga huruf sin, kemudian huruf iya, kemudian huruf nun. Huruf tengahnya huruf mad, sin. Maka dibaca berapa ini? 6 harokat, tidak kurang tidak lebih. Oke. Kemudian bagian keempat huruf ain. Huruf ain. Huruf ain ini juga asalnya 3. Ain, kemudian ya, kemudian nun. Tapi huruf tengahnya ini bukan huruf mad, huruf lin. Mengapa lin? Kan ini dengan fathah. Jadi dengan fathah. Bukan in, tapi ain. Karena dia di sini bukan mad, dan di sini lin, maka panjangnya boleh 6, boleh 4. Tapi di tufal disebutkan lebih tulu akhos. Lebih utamakan yang 6. Jadi pahami? Jadi ada 4 bagian. Nah, sekarang kita jelaskan. Mad lazim harfi terbagi 2 ini, mukhaffaf dan musaqqal. Mukhaffaf adalah mad yang berkumpul dengan sukun pada huruf dari huruf-huruf muqatta'ah. Dan tidak terjadi penidghaman di dalamnya. Tidak terjadi apa? Maka disebut dengan mukhaffaf. Sesuatu yang tidak diidghamkan pasti ringan. Pasti mukhaffaf. Namanya bahasa Arabnya mukhaffaf. Bahasa Indonesianya ringan. Kita cari contoh. Huruf ini ada nggak namanya surah Qaf? Setelahnya apa? Wow ya. Qaf. Ini diidghamkan huruf waw? Tidak ada. Apalagi? Contoh lagi. Ya, yasin. Ya ke sin ada nggak pengidghaman? Nggak ada, berarti dia mukhaffaf juga. Berarti bukan alif bawah. Asalnya 3. Qaf.
Kan qaf wal Qur'ani. Nah, itu hanya kan? Nah. Fa ini nggak didgamkan ke waw. Nggak bisa. Maka dia mukhaffaf karena tidak didgamkan ke huruf setelahnya. Yasin, ya-nya tidak didgamkan ke huruf sin, maka dia mukhaffaf. Dipahami? Nah, kita melihat tadi yang masuk, yang memiliki dua bangunan kata itu dibaca dua harakat. Ya, tadi dibilang apa? Dua. Ya. Kemudian sin, tiga. Hurufnya terdapat tiga bangunan huruf. Berarti dia baca 6. Ya, sin. Sin harus panjang 6. Sin. Nah, sekarang yang musaqal. Mad lazim harfi musaqal, jangan dibalik. Musaqal harfi, mad lazim harfi musaqal. Berarti kalau dia musaqal pasti terjadi pengidghaman di dalamnya. Ada huruf yang diidghamkan huruf setelahnya. Enggak bisa di dalam huruf sebelumnya. Setelahnya pasti. Nah, kita ambil contoh. Ini kita hapus. Alif, lam, mim. Ini alif. Sukun terakhirnya kan? Sukun. Ini lam, asalnya lam, alif, mim. Ini mim, asalnya mim, ya, mim. Nah, di sini fa ke lam enggak terjadi peidghaman. Mim ke mim idgham mislain. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah atau idgham mislain? Idgham mislain, salah. Idgham bi gunnah enggak boleh. Karena dia bukan nun, dia mim. Mim ke mim idgham mislain. Karena terjadi peidghaman di sini, maka dia musaqal. Nah, gitu. Maka lamnya dibaca 6, idghamnya 2 harakat, kemudian mimnya dibaca 6. Kan idgham mislain pasti 2 harakat. Ada kurang idgham mislain 2 harakat? Boleh? Tidak. Berarti di sini idgham mislainnya mim ke mim 2 harakat. Berarti bacanya alif, lam, mim. Udah dipahami? Udah. Baik. Contoh yang lain adalah tosin mim. Sama. Huruf to ini asalnya to. Sin 3 huruf. Ini bertemu dengan mim. Nun sukun ketemu mim apa namanya? Idgham mislain atau idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah berapa harakat? Karena nun diidghamkan kami dilambangkan dengan tasydid biasanya ya. Ini ada idgham bi gunnah. Maka ketika bertemu sin di akhirnya ada nun dengan mim, maka dibaca 2 harakat di situ antaranya. Karena ada hukum yang harus dibaca. Karena ada pengidghaman di sini, maka disebut dengan musaqal. Baik. Pokoknya 2 harakat karena tidak ada pengidghaman setelahnya. Enggak ada pengidghaman setelahnya. To ke sin ada enggak idgham? Enggak ada. To sin ke mim ada idgham. Apa? Nun ketemu mim idgham bi gunnah. Berarti sin baca 6, kemudian gunnahnya dibaca 2, dengungnya itu idgham gunnahnya, kemudian mimnya dibaca 6. Berarti contohnya tosim mim. Dah. Ada juga contoh yang lain. Ikhfa di dalamnya, bukan idgham, ikhfa. Di mana jadi ikhfa? Ain, sin, qaf. Berarti ain, sin, qaf itu dia mukhaffaf, nggak ada musaqal. Karena tidak terjadi apa? Pengidghaman dalam susunan kata yang menjadi hurufnya. Huruf yang menjadi katanya. Ain, sin, qaf.
Nah, di sini apa? Ain terjadi 3 huruf ini. Ain, ya dan nun. Sin 3 huruf. Oke, qaf 3 huruf. Sin berakhiran dengan nun. Ketika nun ini bertemu qaf, jadi hukumnya apa? Ikhfa. Maka di sini ikhfanya tebal tipis. Tebal karena dia itu ketemu huruf isti'la, huruf qaf. Tapi ini mukhaffaf karena tidak ada terjadi pengidghaman di sini. Maka ainnya boleh baca apa tadi? 6 atau 4. Baca 6, kita dahulukan 6. Kemudian sin 6, nggak boleh 4. Kenapa nggak boleh 4? Karena asalnya diujaknya mad, bukan lin, bukan huruf lin. Beda kalau ain, dia huruf lin. Kalau qaf, alifnya huruf mad, nggak ada alif huruf lin. Maka di sini ain boleh baca 6 atau 4. Sin hanya 6, qaf hanya 6 saja. Baik, berarti di sini ain sin qaf. Di sini pertemuan nun dengan sin ikhfanya tipis karena huruf sin istifal. Di sini pertemuan nun dengan qaf ikhfanya tebal karena huruf isti'la. Sudah dipahami? Baik, alhamdulillah. Sudah dipahami semuanya nih? Karena sudah 25 nih, pekan depan kita lanjut ke mat wajib. Ada pertanyaan?